Ya, Shalom Callers, dimanapun Anda berada hari ini sukacita saya menyapa saudara teristimewa di ruang dengar dan di ruang keluarga. Sebab saya percaya hari ini, dan saya percaya sampai kapanpun juga keluarga menjadi sesuatu yang paling berharga. Karena keluarga adalah masterpiece daripada karya Tuhan yang sangat fenomenal. Nah, malam hari ini kembali sapaan malam, call malam, kita online lagi malam. Akan bersama-sama untuk membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema berkat orang benar ya. Jadi kita akan bersama-sama membahas berkat orang benar bersama dengan Pak Pendeta Domingus Foni. Beliau adalah sahabat saya, rekan saya dalam pelayanan 22 tahun sudah di Cikampek. Melayani di sebuah gereja yang bernama GKIN. Dan hari ini tadi yang mau nyanyikan jingle juga adalah putrinya yang memenangkan beberapa festival di Kerawang ini. Jadi sebuah talenta muda yang luar biasa. Namun sebelum kita bahas tentang tema ciri orang yang berkati Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian oleh karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku.
Saya percaya sebuah pujian yang pas memberkati kita semua malam hari ini karena sampai kapanpun Tuhan setia kepada kita. Ya malam hari ini Pak Domingus senang sekali bisa melayani kita hari ini. Jadi acara ini adalah sebuah bentuk sapaan gembala kepada jemaatnya untuk memastikan bahwa nutrisi rohani setiap jemaat tercukupkan selama masa-masa yang sukar ini. Nah mungkin Colors, kalau kita menyebutnya Colors ya. Colors di seluruh Indonesia hari ini sudah menjadi antusias mendengar kira-kira apa itu berkat orang benar itu. Mungkin Pak Domingus bisa sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati Pak Domingus. Silakan Pak. Baik. Salam bagi Colors semua di Indonesia atau di mana berada. Pada malam hari ini kita bisa belajar tentang satu topik penting tentang orang yang diberkati Tuhan atau ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Namun secara umum saya ingin untuk menyampaikan tentang apa tujuan Allah menciptakan manusia. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, kita bisa menemukan 3 tujuan daripada Allah ciptakan manusia. Yang pertama, Allah menciptakan manusia supaya manusia itu menjalankan amanat budaya atau amanat pembangunan. Jadi kalau kita perhatikan nanti Colors sendiri baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, maka tujuan pertama adalah supaya umat Tuhan atau ciptaan manusia yang diciptakan Tuhan itu menjalankan amanat budaya. Amanat budaya itu terbagi jadi 2 bagian. Pertama, berkuasa atau menata ciptaan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah beranak cucu dan penuhilah bumi. Dan ini adalah begitu gesitnya manusia, beranak cucu sampai penuhi bumi. Lalu tujuan ketiga adalah supaya manusia diberkati Allah. Amin. Dan yang keempat, itu tidak dapat dalam bagian nas tadi, tapi dalam Yesaya pasal 43 ayat 7. Tujuan manusia diciptakan itu adalah supaya memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Nah, karena itu waktu kita sangat sempit, terbatas, maka saya ingin mengangkat satu topik tentang ciri orang yang diberkati Allah. Wah, Karena itu saya ingin ya. untuk mengajak kita untuk buka satu bagian Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 12. Sebenarnya sampai pasal 14 cuma karena cukup panjang, sehingga saya hanya petik atau kutip beberapa ayat. Pasal 12, kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh musim kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dari pembacaan bagian firman Tuhan ini, kita mendapatkan satu kesan dan pesan yang jelas tentang seorang yang dipanggil Tuhan namanya Abraham. Jadi Abraham dikatakan bahwa dia adalah seorang yang diberkati Allah. Nah, malam hari ini saya ingin untuk menjelaskan tentang atas dasar apa Abraham diberkati Allah. Alangkah baiknya kalau waktu kita cukup, kita pelajari pasal 12 sampai pasal 14 dari kitab Kejadian, maka kita bisa dapatkan tentang rahasia Abraham diberkati Allah. Karena itu saya harap supaya Colors bisa baca sendiri dari pasal 12 sampai pasal 14 supaya dapatkan gambarannya secara kesinambungan. Nah, jadi karena itu atas dasar apa Abraham diberkati Allah itu ada 4 alasan. Yang pertama, Abraham itu taat. Kalau kita perhatikan dari pembacaan pasal 12 kitab Kejadian, kita menemukan bahwa Allah berjanji untuk memberkati Abraham. Ayat 1 sampai 3 Allah berjanji. Janjinya luar biasa. Allah mau memberkati Abraham. Allah mau jadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Padahal Abraham tidak punya harapan untuk masa depan. Tapi Allah berjanji. Allah mau membuat namanya masyhur. Kemudian Allah memberkati Abraham dan Allah memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Tapi bagaimana itu terjadi? Kecuali ayat 4 itu penentu. Maka Abraham melakukan firman Tuhan. Amin, amin. Itu amin. kuncinya. Kuncinya ya. Ketaatan mendatangkan berkat.
Ketaatan. Jadi karena itu Abraham diberkati Allah karena taat. Kalau tanpa ketaatan, ayat 4, tanpa Abraham melakukannya, janji itu tidak mungkin Abraham menikmatinya. Tapi karena Abraham diberkati Allah, karena dia taat. Prinsipnya sama. Jikalau kita mau diberkati Allah, kita harus taat. Kita dengarkan suara Tuhan, taat. Apakah Tuhan? Ya. Kita harus ikuti maunya Tuhan, bukan kita ikuti maunya kita. Ya, itu prinsip pertama, rahasia pertama atas cara apa Abraham diberkati Allah adalah taat. Yang kedua, itu pada pasal 13 bisa kita baca sendiri karena cukup panjang, tapi Abraham diberkati Allah karena apa? Abraham adalah orang yang suka mengalah. Suka mengalah itu tidak identik dengan kalah. Karena itu Abraham suka mengalah. Abraham bersama dengan keponakannya Lot. Dan profesi hidup mereka adalah peternak. Jadi rupanya para hamba-hamba Abraham dan para hamba Lot itu, mereka itu begitu menggiring ternaknya, domba-domba dan lain-lain untuk ke padang rumput yang hijau. Ternyata ada perkelahian antara para hamba Abraham dan hamba Lot. Jadi memang yang bertengkar itu gembala ya, bukan domba ya. Iya, Gereja gembala. juga gitu, yang bertengkar Iya. gembala ya. Bukan domba ya. Jadi ini satu berita yang menyedihkan. Kita berharap jangan sampai gembala dalam masa kini bertengkar karena domba. Jadi karena perkelahian cari rumputnya, rumput hijau gitu. Nah rumput hijau itu simbol kemakmuran gitu. Ya karena itu kalau orang memilih untuk pilih yang bukan hijau itu mungkin dianggap orang bodoh gitu. Dan para gembala Lot itu memilih rumput yang hijau. Dan sebagai seorang bapak namanya Abraham, ketika lihat situasi karena ada pertengkaran, maka Abraham mau menetralisir keadaan. Abraham berkata kepada Lot, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau dan para hambaku dan hambamu. Pilihlah. Apa mau pilih ke timur, aku pilih ke barat. Pokoknya pilihlah mana yang terbaik. Dan ini kesempatan yang baik buat Lot. Dia milih rumput yang hijau dan korbankan pamannya. Mari kita pikirkan baik-baik. Seandainya posisi kita seperti Abraham, apa sikap kita? Kita mau mengalah atau kita sebagai status sebagai seorang paman, oh itu urusan saya, biar saya pilih, lalu saya kasih untuk kamu sebagai keponakan. Tapi Abraham lebih milih mengalah daripada dia akan memilih untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi kalau kita diberkati Allah, selain taat kita juga harus mengalah. Nah mengalah itu bukan gampang, tapi itulah jalan yang terbaik menyelesaikan masalah. Lalu kita lihat ciri yang ketiga, atas dasar apa Abraham diberkati Allah. Pasal 14. Karena cukup panjang saya yang sampaikan jalan ceritanya. Setelah Abraham mengalah, konsekuensinya pasti ada masalah ekonomi terganggu. Tapi Abraham diterima dan rendah hati. Dan waktu berbicara, di kemudian hari apa yang terjadi? Rupanya keponakannya Lot dengan segala kekayaannya ditawan musuh. Diambil, dirampas oleh musuh. Dan berita sampai kepada telinga Abraham bahwa keponakan kamu Lot itu mengalami masalah, musibah. Musibahnya apa? Ditawan musuh. Tapi Abraham mendengar itu, dia tidak berpikir panjang lebar, kerahkan anak buahnya pergi berperang untuk merampas keponakannya daripada tawan musuh. Apa artinya? Rahasia Abraham diberkati Allah karena dia tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan dendam. Waduh, mungkin Abraham kalau bukan seorang rohani, dia berkata, itu karma yang kamu Rasain lo ya. rasain lo. Tapi Abraham itu berpikir kacamata rohani. Dia pergi untuk menolong. Jadi artinya apa? Tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan dendam. Jadi kalau menyimpan dendam, itu sama dengan menghalang berkat Tuhan. Nanti kalau kita pelajari firman Tuhan, Abraham kerahkan anak buahnya, lalu pergi berperang, lalu mengembalikan keponakannya dan harta yang ada. Jadi kalau Abraham berpikir bukan orang yang rohani, rasain loh. Tapi Abraham tidak berpikir begitu. Dia lupakan masa lalunya. Kenapa? Karena hati Abraham murni, tetap bersih. Tetap Dia jaga hatinya. luar biasa. Lalu atas dasar apa Abraham diberkati Tuhan selain dia taat, suka mengalah, tidak menyimpan dendam? Kita mau dengarkan rahasia yang keempat. Atas dasar apa Abraham diberkati Allah? Nah saya mau baca ayat ini, karena ayat ini penting buat kita semua.
pasal 14 ayat 20. Pasal 14 ayat 20 mengatakan begini. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 10% dari semuanya. Wah. Jadi Abraham diberkati Allah karena apa? Dia memberikan 10% kepada Tuhan. Dia tidak menahan hak Tuhan. Dia tidak menahan hak Tuhan. Kepada siapa yang persembahkan? Kepada Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Ini bukan sembarang orang. Melkisedek, Alkitab berkata, Melkisedek ini hanya ditemukan dalam 3 kitab. Pertama, kitab Kejadian. Kedua, kitab Mazmur. Ketiga, kitab Ibrani. Dan Alkitab berkata Melkisedek itu adalah Raja Salem. Raja kebenaran, Raja dalam sejahtera. Tidak silsilah, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dan sebenarnya Melkisedek adalah prakehadiran Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Dan karena itu Yesus Kristus layak menerima yang terbaik dari umatnya. Makanya Abraham itu memberikan persembahan 10% kepada Tuhan. Karena itu kadang-kadang ada jemaat berpikir atau ada orang percaya berkata, ngapain kasih 10% buat Tuhan? Itu kan ajar hukum Taurat. Siapa bilang? Sebelum ada hukum Taurat sudah ada persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Hukum Taurat meneguhkan persembahan 10%. Ya karena itu luar biasa. Oleh karena itu dalam kitab Maliaki itu, Nabi Maliaki ingatkan umat Tuhan karena mereka menyeleweng, tidak kembalikan hak Tuhan. Maka Maliaki ingatkan umat Tuhan untuk kembali kepada apa? 10% harus dikembalikan. Nah, oleh karena itu Abraham memberikan persembahan 10% per Tuhan. Karena itulah hak Tuhan, milik Tuhan. Karena itu penting sekali. Dan Tuhan berjanji dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah persembahan persepuluhan kepada rumah Allah. Dan ujilah aku. Apakah aku tidak membuka tingkap langit bagaimana hidupnya? Diberkati berlimpah-limpah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada satu ayat yang berkata ujilah Tuhan. Kalau orang uji Tuhan terlalu berani. Tidak ada itu. Tidak berani menguji Tuhan. Karena itu siapa layak menguji Tuhan. Tapi Tuhan tawarkan diri untuk siapa saja boleh uji dia asalkan orang itu memenuhi syarat. Memberikan 10% kepada Tuhan, kita punya hak menguji Tuhan. Oh, sedap. Ya. Tapi kalau kita tidak memberikan 10%, lalu kita minta diberkati Tuhan, kita harus malu. Tapi kalau kita setia memberikan 10% kepada Tuhan, kita punya hak untuk menguji Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan mengkhianati janji. Amin, amin. Abraham adalah orang yang diberkati Allah. Kenapa? Karena dia orang yang taat. Kalau kita taat, kita punya hak yang sama untuk diberkati Allah. Yang kedua, kita tidak boleh serakah. Kita harus mengalah. Kita harus mengalah, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Yang ketiga, kita tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh ada akar pahit dalam hati kita. Mungkin ada orang yang pernah merusak hidup kita masa lalu, mungkin menghancurkan ekonomi kita dan lain sebagainya. Maka kita mengingatnya, kita harus lupakan semuanya. Kemudian kita harus berjiwa besar terhadap orang itu. Dan yang terakhir, jangan lupa hak Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Nah, pertanyaan begini Pak Pendeta. Berkaitan dengan poin pertama, ketaatan, dan poin yang keempat tentang persepuluhan. Hari ini dalam situasi yang sukar, karena saya rasa COVID-19 ini menggempur betul-betul sendi finansial semua orang ya. Nah bagaimana, apakah persepuluhan menjadi sebuah keharusan juga pada saat-saat situasi yang sukar seperti hari ini? Menurut Pak Pendeta bagaimana? 10% adalah perintah Tuhan. Kalau kita pelajari 10% itu adalah wajib, itu hak Tuhan. Nah karena itu Maliaki 3:10 adalah bawalah persembahan, persepuluhan. Bawalah, itu kata perintah. Kata ya? itu tidak boleh. Ya? Oh ya, saya mau kasih 10% tergantung sikon. Tidak bisa. Karena itu hak Tuhan. Dan oleh karena itu begini. Situasi bagaimanapun, apakah kita meragukan kasih Tuhan? Situasi sulit, apakah kita meragukan kasih Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kaya ide untuk menolong orang-orang yang percaya Dia. Bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, mestinya dalam situasi seperti ini, masalah wabah COVID-19 ini, kesempatan kita melihat kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan. Saya kira Allah itu setia melihara umatnya. Dia berkata dalam firman-Nya, dalam Amsal pasal 10 ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Luar biasa. Jadi, sebab begini Pak Pendeta, ada beberapa hari ini informasi yang mengajarkan
lebih baik uang persepuluhan itu sementara digunakan untuk memberi makan, kalau kita susah, menderita, untuk mencukupkan kebutuhan kita duluan gitu. Nah menurut Pak Pendeta bagaimana? Apakah kita tetap mengutamakan Tuhan dengan situasi yang seperti ini atau bagaimana? Itu pikiran rasional manusia. Tapi sebenarnya kembali balik pada firman Tuhan, bawalah persembahan persepuluh ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan bagiku. Alkitab berkata Tuhan tidak pernah lapar. Tapi Alkitab berkata kalau lihat ada orang yang lapar, orang yang sakit, kamu kasih dia makan, itu kamu melayani aku. Amin. Karena itu rumah Tuhan, kalau gudangnya kosong, bagaimana kita menolong orang lain? Karena itu penting. Kita tidak boleh goyah karena situasinya sulit, akhirnya kasih kita kepada Tuhan mulai kendor. Amin. Hak Tuhan tidak boleh kita ambilnya. Amin. Kita harus kembalikan hak Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh belajar orang yang patuh kepada Tuhan. Oke. Saya senang sekali dengan sebuah kalimat yang diucapkan Pak Pendeta Gilbert ya. Jangan sampai keadaan itu merubah kebenaran. Ya. Tetapi kebenaran akan merubah keadaan. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Pendeta malam hari ini. Ketaatan kita harus di atas daripada kebutuhan hidup kita. Begitu ya Pak Domingus ya. Ya. Jadi oleh sebab itu maka kalau hari ini dengar firman Tuhan. Ada 4 ciri orang hidup yang diberkati Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan. Bicara ketaatan itu bisa akan muncul, hanya akan muncul taat kalau ada tekanan dalam situasi tekanan yang hebat. Kalau tidak ada tekanan, maka ketaatan itu saya rasa bukan sesuatu yang bernilai, bermakna ya. Jadi artinya ya, di mana ada tekanan, disitulah sebenarnya Allah mau melihat ketaatan kita. Yang kedua adalah ketidaktamakan, artinya kita punya sifat yang mengalah. Bagaimana Abraham sebagai orang tua yang punya visi dari Tuhan dan Lot hanyalah pengikut. Ketika mereka berpisah, Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih pertama kali. Dan saya pastikan Lot pasti memilih tempat yang terbaik. Maka dia memilih lembah Yordan. Sampai hari ini lembah Yordan adalah daerah yang tersubur di daerah Kanaan. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Lot memilih tanah itu, Abraham mendapatkan sisa-sisanya. Tetapi Alkitab berikan catatan penting buat kita pada malam hari ini dalam perjalanan hidup Abraham. Justru bukan Lot yang diberkati, Abraham yang diberkati. Jadi hari ini sifat kita mengalah itu justru menghadirkan berkat Tuhan. Sifat kita tamak justru menghadirkan kutuk dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Alkitab juga mengajarkan kepada kita, jangan pernah mendendam. Bayangkan seorang Abraham yang haknya diambil oleh keponakannya, tetapi ketika keponakannya Lot mengalami masalah, dia mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Lot dan mengembalikan harta Lot yang dijara itu ya. Dan yang keempat, kita berikan catatan kepada kita hari ini adalah bagaimana kita mengembalikan haknya Tuhan, persepuluhan. Nanti dalam salah satu sesi dalam pelajar kita Kolosian saya akan bahas bagaimana Yakob yang ditipu 10 kali oleh mertuanya tetap diberkati Tuhan. Dia tidak habis. Dia tidak menjadi bangkrut, tetapi semakin diberkati Tuhan. Salah satunya ada yang namanya covenant, financial covenant. Artinya ada perjanjian di dalam berkat Tuhan dalam keuangannya. Oleh sebab itu malam hari ini kita berterima kasih sekali buat Pak Domingus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Memaparkan dengan luar biasa sehingga kita mengerti hari ini. Orang-orang yang diberkati Tuhan, yang pertama taat, yang kedua mengalah, yang ketiga tidak dendam, yang keempat menghargai dan menghormati Tuhan dengan mengembalikan haknya Tuhan ya. Baik, kita akan berdoa buat kita semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini, kalau dimanapun Anda berada, kita percaya doa-doa kita hari ini menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang mengubahkan kehidupan kami, setiap firman yang terus mendewasakan kehidupan kami. Malam hari ini kami belajar menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kami sadar bukanlah jalan yang mudah untuk diberkati Tuhan, karena kami harus belajar untuk taat kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami harus menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tidak tamak, yang mau mengalah. Kami juga memiliki hati mengampuni, tidak hidup dalam kepahitan dan kedendaman, dan kami juga belajar menghargai Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar meneguhkan dan memberkati kami semua, karena tangan Tuhan yang kuat ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia.
270 juta penduduk negeri ini, kami percaya Indonesia ada dalam hatimu secara spesial, ada dalam hatimu yang khusus, karena negeri ini negeri kepunyaanmu sendiri ya Bapa. Kami berdoa untuk wabah COVID-19 ini yang sudah melanda di seluruh negeri ini. Kami berdoa tangan Tuhan yang kuat akan bekerja, menghentikan, memutuskan rangkai penyebaran daripada COVID-19 ini, sehingga rantai ini terputus dan COVID-19 bisa diselesaikan di negeri dan bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, dari presiden kami, dari gubernur-gubernur, menteri-menteri, semua orang yang terlibat di gugus terdepan untuk berhadapan dengan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai dan menyelamatkan bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk para medis Tuhan yang berjuang di garis terdepan, benteng terakhir daripada peperangan dengan penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa tangan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang sempurna akan menjaga mereka, akan memelihara, merawati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Dr. Hosana di Dustira, Rumah Sakit Dustira Cimahi yang ada bertugas di sana hari ini. Tuhan juga menjagai, Tuhan juga melawatnya, Tuhan juga memelihara dengan sempurna, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa buat kekasih kami, suami istri Dr. Hani dan Dr. Ivon. Tuhan juga jagai mereka di Rumah Sakit Saraswati Cikampek ini dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan, meluputkan, membuat mereka hidup dalam anugerah dan keberkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa buat adik kami Adelina Oineke Tuhan yang bertugas di bagian radiologi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Tuhan juga bekerja, melindungi, menjaganya, meluputkan dari segala perancangan iblis yang jahat. Kami berdoa untuk para medik, para perawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta yang hari ini kami dengar juga rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan buat COVID-19 ini. Kami berdoa mereka orang-orang yang melayani Tuhan dengan tulus, sehingga setiap yang sakit dengan pelayan mereka menikmati berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Suster Rosita Tuhan yang bertugas di Rumah Sakit Siloam Mampang. Tuhan juga membela, menjaga dan melindungi mereka semua. Tidak lupa kami juga berdoa untuk keluarga umatmu yang hari ini sedang sakit di rumah mereka masing-masing. Untuk Mama Elin di Regensi, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Untuk keluarga-keluarga yang hari ini mengalami tekanan yang hebat, nyaris dalam perceraian karena ada perzinahan, ada kenajisan, Tuhan bekerja memulihkan dan menyembuhkan setiap keluarga. Hari ini kami berdoa buat istri-istri yang mengalami KDRT. Tuhan juga Allah yang membela, yang menyelamatkan setiap rumah tangga dan keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya malam hari ini anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa esok hari kita ketemu lagi dengan call siang. Masih tentang 7 series. Sengat maut kepahitan. Dan besok malam kita berjumpa dengan siapa ya besok ya? Ya pokoknya besok ketemu lagi call malam. Tuhan berkati kita semua. Dan inilah call malam buat kita semua. Tuhan berkati.